Tamron, bos smelter swasta, menghadirkan fakta mengejutkan saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Dia mengungkapkan aliran uang 124,2 miliar rupiah ke Harvey Muiz lewat orang kepercayaan Harvey dan Crazy Rich Helena Lim. Saya awalnya menjelaskan soal uang 2,2 miliar rupiah untuk dana Corporate Social Responsibility, CSR, yang diminta Harvey Muiz, kata Tamron. Dia memberikan uang itu kepada utusan Harvey, Adam Marcos, yang datang ke kantornya. Tamron mengaku memberikan dana CSR ke Harvey secara tunai sebanyak 1 kali. Selanjutnya, dana CSR itu diberikan secara transfer ke money changer milik Helena Lim, yakni PT Quantum Skyline Exchange. Tamron mengaku pernah menyetor duit 122 miliar rupiah ke money changer milik Helena Lim itu. Berapa total yang sudah dikirimkan melalui PT Quantum Skyline Exchange dari CV Venus untuk Pak Harvey? Tanya jaksa. Secara total saya tidak menghitung karena kan bukan sekali pengiriman ya Pak ya, jadi step by step. Setiap ada pelogaman hasil produksi kita comit mau kasih uang CSR tapi saya comit uang CSR itu saya bilang saya akan bantu untuk dana CSR sebesar $500 Amerika per ton. Itu yang saya lakukan Pak, jawab Tamron. Namun, Tamron mengatakan tak ada konfirmasi dari Harvey seusai penyerahan uang tersebut. Dia juga tak memberitahu Harvey karena sudah percaya pada Adam. Tapi selanjutnya Bapak memberitahu kepada Pak Harvey terkait dengan masalah yang pemberian kepada Pak Adam ini, tanya jaksa. Enggak, saya percaya Adam, jawab Tamron. Tamron juga mengaku tak tahu soal dana pengamanan terkait kasus tersebut. Saudara tahu nggak atau pernah diberitahu dana itu nanti digunakan untuk kepentingan apa? Apa betul untuk CSR atau untuk kepentingan lain, tanya jaksa. Saya nggak pernah tanya, Pak, jawab Tamron. Dalam kasus ini, jaksa mengatakan kerugian keuangan negara akibat pengelolaan timah mencapai 300 triliun rupiah. Perhitungan itu didasarkan pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah yang tertuang dalam nomor P0403S522D503-2024 tertanggal 28 Mei. Kerugian itu dihitung dari kerjasama PT Timah selaku BUMN dengan perusahaan swasta yang dilakukan tanpa kajian serta kerusakan lingkungan. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300.269.938.131,14 rupiah atau setidaknya sebesar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, UP, di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022 nomor P0403S5, kata jaksa. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya Adam Marcos? Apa hubungan Adam dengan Harvey Muiz? Mengapa Tamron memberikan dana CSR ke Harvey Muiz? Dan apa sebenarnya tujuan dari dana CSR tersebut? Dalam kasus ini, terdakwa lainnya adalah Helena Lim, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk 2016 hingga 2021, Emil Ermindra selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2020, dan Embe Gunawan selaku Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa. Tamron juga merupakan terdakwa dalam kasus ini namun diadili dalam berkas terpisah. Kita tunggu kelanjutan dari kasus ini dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung.